Gadis ini adalah seorang asisten rumah tangga yang belum lama bekerja di rumah keluarga super kaya di Thailand. Majikannya adalah Uma bersama suaminya Nira dan anak mereka Nit. Namun selama bekerja di sana, Fon selalu merasa ketakutan. Dia merasa seperti diikuti oleh boneka monyet milik Nit. Anehnya, boneka itu sering berpindah tempat sendiri. Bahkan Fon juga merasa ada wujud monyet asli yang kerap menghantuinya. Karena tidak kuat dengan situasi tersebut, Fon akhirnya mengajukan resign kepada Uma. Trauma yang ia alami begitu dalam hingga ia memutuskan menemui seorang psikolog untuk mengonsultasikan kecemasannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Awalnya, Uma tidak mempercayai cerita Fon, namun ia mulai merasakan kejanggalan saat mengantarkan Nit tidur di kamarnya. Selain melihat penampakan monyet, Fon juga mengaku kepada psikolog bahwa ia pernah melihat sosok wanita misterius dengan wujud yang sangat menyeramkan. Sayangnya, saat ia menceritakan hal itu kepada orang lain, ia justru dianggap berhalusinasi. Ternyata bukan hanya Fon yang melihat sosok tersebut. Nit, anak kecil itu, juga sering menceritakan tentang wanita misterius yang sama. Karena khawatir, kedua orang tuanya membawa Nit ke psikolog. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa Nit mengidap penyakit kelainan otak yang dapat menyebabkan penderitanya melihat teman khayalan. Dalam kasus Nit, sosok monyet dan wanita misterius itu bisa saja hanya halusinasi. Namun, penyakit ini sangat jarang terjadi pada anak seusia Nit. Suatu saat, Uma melihat kumpulan foto yang tersimpan di dalam sebuah buku. Ia menyadari bahwa beberapa orang mencoba melarikan diri dari penderitaan dengan menciptakan dunia yang membuat mereka merasa nyaman. Namun hal itu bukanlah solusi, melainkan hanya menunda masalah yang suatu saat pasti akan kembali. Bagian pertama kisah ini pun dimulai dengan hadirnya pengganti Fon, seorang gadis muda bernama Joy. Saat tiba di rumah mewah keluarga Uma, Joy disambut oleh kepala asisten rumah tangga bernama Wan, yang langsung menjelaskan berbagai peraturan di rumah tersebut sambil mengantarnya ke kamar Nit. Wan mengingatkan Joy untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi keluarga majikan. Tugas utamanya hanyalah membersihkan rumah dan merawat Nit, yang tidak diperbolehkan keluar rumah karena penyakit yang dideritanya. Saat mereka meninggalkan kamar Nit, Joy sempat melihat sosok wanita berpenampilan seperti asisten rumah tangga berdiri di pojok ruangan. Hal itu membuat suasana semakin terasa janggal. Wan kembali mengingatkan bahwa Uma sangat tidak menyukai keterlambatan, sehingga Joy harus selalu datang tepat waktu. Ia juga menegaskan sekali lagi agar Joy tidak kepo terhadap urusan pribadi di rumah tersebut. Sementara itu, keluarga Uma telah menyiapkan sebuah mes yang cukup mewah untuk Joy tidak jauh dari rumah utama. Setiap hari, seseorang bernama Chai akan mengantar dan menjemputnya. Meski fasilitasnya sangat baik, Joy harus tinggal sendirian di tempat tersebut. Merasa penasaran, Joy sempat bertanya mengapa asisten rumah tangga di rumah itu sering berganti-ganti. Namun Chai tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya menunjukkan seragam kerja Joy dan mengingatkannya agar bersiap-siap dijemput keesokan paginya. Lanjut ke part berikutnya ya guys.